Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Seorang wanita di Tarakan nekat mencuri emas antam milik teman dekatnya sendiri. Kasus pencopotan spanduk pilkada di Balikpapan terus berlanjut. Inflasi di Balikpapan yang terjadi sejak September 2024 disebabkan oleh harga kangkung. Wanita berinisial EW ini harus berurusan dengan polisi di Tarakan usai mencuri logam mulia atau emas antam dengan berat 10 gram. Pelaku mencuri di sebuah rumah kos di Jalan Kusuma Bangsa, Gang Putra, Kelurahan Pamusian. Jadi antara korban dan pelaku ini sudah biasa. Ironisnya, emas tersebut dicuri pelaku dari kamar kos teman dekatnya sendiri. Emas curian itu kemudian digadaikan pada seseorang di kawasan Pulau Bunyu dengan harga 13 juta rupiah. Pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Terungkapnya perkara pencurian ini setelah korban melapor ke kantor polisi. Dari penyelidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Tarakan didapati pelaku pencurian tersebut adalah EW, teman dekat dari korban. Pelakunya adalah orang-orang sekitarnya dia. DM Instagram akan mengembali. Saat itu korban hendak bersiap-siap untuk menghadiri acara keluarga. Kemudian saat korban ingin membuka lemarinya, ia melihat emas milik korban telah hilang. Setelah dari laporan tersebut, kami dari Satreskrim Polres Tarakan melakukan penyelidikan. Adapun pelaku berhasil kita identifikasi, ini merupakan adalah teman korban sendiri yang sering datang ke kosannya korban, di mana kalau bisa dibilang antara korban dan pelaku adalah teman dekat. Akibat perbuatannya, pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka itu terancam hukuman 5 tahun penjara. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Menggunakan gergaji mesin, petugas keamanan dan ketertiban atau Trantip Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara ini berupaya memotong dahan dan batang pohon yang tumbang Rabu siang. Mereka harus bekerja cepat karena batang pohon tersebut tumbang di atas badan jalan hingga menutup akses bagi warga. Tumbangnya pohon ini karena diduga akarnya sudah rapuh. Sebetulnya tadi sih saya juga diinfokan juga sama Ketua RT 21 di wilayahnya wilayahnya Densipur 17. Tiba-tiba dia nelpon, Pak, ada pohon tumbang di samping Sipur, dia bilang gitu. Ya sudah, saya nanti langsung nelpon BPBD atau lewat jalurnya ke grup Katana, ya kan, supaya lebih cepat. Kebetulan kami juga punya sensor, cuma sensornya dalam keadaan begini, ya apa boleh buat sudah. Kita pakai aja apa adanya kan. Gara-gara apa ini, Pak? Ini infonya sih patah di bawahnya, di akarnya. Pohon tumbang juga terjadi malam hari dan lokasi persisnya di kawasan Gunung Samarinda Baru. Sedangkan pohon yang tumbang itu berjenis sengon. Warga secepatnya meminta bantuan kepada petugas karena khawatir batang pohon ini membahayakan keselamatan warga yang melintas. Pohon tumbang, Pak. Pohon sengon di warga 8. Takutnya di pemukiman kita ada rumah, ya kan,
resikonya takutnya ada anak-anak kecil, korban, nah, siapa yang nanggung resiko? Tidak ada korban jiwa, Pak RT? Tidak ada, Pak. Untung pas lagi sepi, jadi ini kebetulan pohon kering, pohon sengon, Pak. Pohon tumbang juga terjadi di tepi jalan umum, tepatnya di kawasan Pasar Baru Balikpapan Kota. Mengantisipasi banyaknya pohon tumbang, petugas mengimbau warga agar lebih waspada. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Proses pengiriman melalui pihak kedua dan Penandatanganan kerjasama antara PT Pos Indonesia dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD ini dilakukan di kantor pos Jalan Gajah Mada, Samarinda, Rabu siang. Pihak BPBD menilai kerjasama ini sangat penting untuk mengatasi berbagai kejadian luar biasa. Selain itu, PT Pos dinilai memiliki sumber daya yang mampu mendistribusikan berbagai kebutuhan hingga ke kawasan terpencil. Dari kerjasama ini pun BPBD akan mendapatkan kemudahan dan pengurangan biaya pengiriman. dan informasi jumlah kiriman dan jadwal kiriman. Yang pertama kemudahan. Jadi kita tidak perlu lagi secara administrasi harus antri ya, mau ngirim dan sebagainya. Jadi mendapatkan prioritas. Ya. Yang kedua biaya tentunya. Kalau biasanya kan seluruh lembaga usaha pemerintah termasuk PT Pos itu kan punya CRA, CSR ya dan sebagainya yang kaitannya dengan kemanusiaan. Nah, jadi bisa dari segi biaya dia bantu. Yang kedua bentuk bantuan kemanusiaan CSR-nya juga bisa melalui kerjasama dengan BPBD ini ya, dan tentunya dengan teman-teman relawan yang ada di Kota Samarinda. Pihak PT Pos Indonesia Cabang Samarinda pun mengakui jika lembaganya kini dilengkapi dengan berbagai teknologi untuk memudahkan pengirim mengetahui posisi barang yang dikirimkan. Dan pengiriman barang juga sudah menggunakan teknologi track and trace, sudah terintegrasi, sudah tersistem. Customer sudah bisa mengecek sendiri melalui web yang sudah kita sediakan. Nah, untuk daerah-daerah yang susah dijangkau dengan kendaraan nih, PT Pos gimana nih? Betul, untuk wilayah-wilayah yang termasuk 3T yang terluar, itu PT Pos tetap kita layani layanan pengirimannya karena kita juga punya kewajiban dari pemerintah untuk melakukan pengantaran ke daerah-daerah tersebut, Pak. Dan seterusnya pasal 16 kerahasiaan dan seterusnya. BPBD berharap dari kerjasama ini mampu meningkatkan layanan serta mempercepat distribusi bantuan kepada korban bencana alam dan sejenisnya. Iswanto melaporkan dari Samarinda. PT Pos Indonesia Persero dalam perjanjian ini pihak pertama 2 Sony Junaid.